kita bisa ketemu lagi. Jadi alhamdulillah saya langsung merekam ya kita diskusi kita ya, dalam pelajaran ini. Jadi alhamdulillah kita dalam SAC yang paling penting itu adalah metodologi ya. Jadi metodologi atau tahapan-tahapan bagaimana membuat sebuah produk ya secara bagus ya dan secara sistematis. Dan di dunia engineering, apakah itu dibuat aplikasi sistem database, multimedia, ataukah permesinan, ya, begitupun dalam dunia penyusunan materi ya, pembelajaran begitu, itu ada metodenya, ya. Punya metodologi yang tahap demi tahap untuk membuat aplikasi secara baik dan terstruktur. Jadi di dunia pembelajaran juga ada ya. Jadi di dunia pembelajaran juga ada. Jadi kalau kita ingin membuat sebuah aplikasi yang baik, ya tentunya memiliki metodologi. Dan kami akan menyampaikan hari ini dalam sesi yang sangat penting ini, yaitu tentang metodologi ya. Tahapan bagaimana kita membuat sebuah aplikasi, apakah untuk pembelajaran, apakah untuk tourism, apakah untuk city branding ya, atau juga untuk aplikasi multimedia lainnya. Nah, tahapan ini adalah sangat kunci. Jadi kalau kita ini mengembangkan aplikasi, inilah yang paling sangat penting. Baik, kami akan sharekan materinya ya. Oke. Baik, kita lanjutkan ke materinya ya Bapak Ibu sekalian. Jadi kita akan dalam sesi ini adalah tahapan membuat mobile app multimedia interaktif. Nah, ini adalah yang sangat penting bagi siapapun yang akan mengembangkan. Kami banyak punya pengalaman ya dalam membuat bermacam-macam kegiatan ketika membuat aplikasi. Beberapa waktu yang lalu kami diundang oleh Kementerian ya Pendidikan untuk mengembangkan laboratorium maya. Jadi membuat aplikasi-aplikasi untuk laboratorium maya. Jadi virtual lab ya. Jadi kita membuat aplikasi untuk laboratorium maya ini untuk supaya karena membuat biaya laboratoriumnya sangat mahal. Itu satu ya. Dan itu ketika kami membuat ya diminta tugas seperti itu, terus terang saja itu karena metode pola berpikir cara membuatnya sangat beda dengan pembuatan aplikasi. Apakah kami ketika membuat sistem informasi atau ke aplikasi lain beda, sangat beda sekali. Itu pada waktu proyek yang pertama, ya Bapak Ibu sekalian, itu benar-benar satu modul saja ya, satu lab itu, virtual itu, apakah untuk fisika, untuk biologi, itu kami memerlukan waktu lebih lama, hampir 1,5 bulan. Dan dengan jumlah pengembang yang lebih banyak. Itu 1,5 bulan. Sehingga kami harus mencari metodologinya. Sebetulnya kalau mengembangkan sebuah lab maya ini, kami harus punya metodologi apa? Karena hampir tidak ada ya, dokumen-dokumennya pun tidak ada. Jadi kalau di search juga tidak ada. Nah, kemudian akhirnya setelah kami selesai begitu, akhirnya kami fokus membuat sebuah tahapan. Ya. Nah, setelah membuat tahapan, akhirnya terjadi perubahan besar. Ya. Yang tadinya diselesaikan 1,5 bulan, akhirnya dapat diselesaikan dalam 3 minggu dengan jumlah tim pengembang dikurangi 1. Jadi ini loncatan luar biasa. Nah, begitupun sama di dalam dunia mobile app multimedia interaktif dengan Smart Apps Creator. Jadi kami ketika membuat pelatihan ini adalah hal yang selalu kami tekankan terus. Jadi
bagi orang-orang yang akan mengembangkan produk, layanan, itu metodologi menjadi fundamental. Nah, jadi ini kami buat ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa memperbaikinya, mengadopsinya, kemudian juga bisa diterapkan lebih luasnya. Baik, kita masuk ke tahapan ini. Nah, sebelum masuk ke tahapan, ya Bapak Ibu sekalian, kami ingin menjelaskan dahulu tentang apa job ya, job position. Kalau seandainya kita memiliki project yang cukup besar, karena satu saat kami sering cerita ke kalangan guru, dosen ya. Satu saat itu kalau sekolah akan serius untuk menaikkan sistem pembelajaran, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, tentunya membuat mobile app multimedia interaktif ini tentunya memerlukan tim. Ya. Jadi tidak bisa sendiri-sendiri. Ya. Jadi harus punya dalam tim yang cukup besar. Nah, sehingga kami sering mendorong juga ya ke kalangan sekolah juga bahkan perguruan tinggi untuk memiliki portal ya, model seperti Google Play Store. Jadi aplikasi yang dikembangkan ya, mobile apps multimedia interaktif dengan SAC ini kan hasilnya APK ya, aplikasi Android ya, atau web. Ya. Nah, didorong untuk memiliki portal direktori seperti Google Play Store. Meskipun sangat sederhana, tetapi mesti memiliki direktori. Jadi direktori ini kenapa harus dibuat? Ya, karena dalam kondisi seperti pandemi sekarang ini dan kita tidak tahu sampai kapan begitu, proses pembelajaran tetap harus berjalan. Proses mendapatkan pengetahuan tetap harus jalan, tidak boleh berhenti. Nah, yang perlu diperhatikan adalah timing ya. Jangan sampai orang belajar gara-gara posisi seperti sekarang akan terjadi penurunan karena waktu ya, waktu belajar. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu sekalian, waktu belajar tetap harus sama ya dengan kurikulum yang sama. Nah, kemudian dalam kondisi jarak jauh gitu. Kami terus terang seperti kami ini sering banyak mengikuti pelajaran. Bahkan pernah mengikuti pelajaran online dengan dibina oleh seorang profesor di Filipina 6 bulan. Itu betul-betul terasa berat sekali. 6 bulan kami harus standby di time tertentu. Ya, karena kami harus menjawab. Jadi dosen itu, si profesor itu, kami mengikuti kuliah saat itu ya, kursus begitu. Bidang knowledge management, itu harus timingnya betul-betul. Jadi kalau dia ngasih tugas gitu di hari Sabtu, kami harus dijawab di hari Minggu. Hari Senin sudah kelihatan bahwa dia tidak menjawab tugas. Jadi bisa dibayangkan dengan pola begini luar biasa. Jadi ini betul-betul kami sendiri tertantang. Nah, begitupun di membuat mobile apps multimedia interaktif. Nah, makanya memerlukan tim. Kalau pekerjaannya sudah mulai membesar, gitu, akhirnya akan punya tim sendiri ya di sekolah, di perguruan tinggi, mungkin juga di perusahaan, di pemerintahan daerah. Nah, yang pertama adalah timnya adalah manajer project. Jadi kita harus memiliki siapa pimpinan project. Kedua adalah manajer konten. Ya, jadi manajer konten ini betul-betul harus ada ya. Jadi yang ngelola kontennya. Jadi bisa dibayangkan kan kalau materinya begitu banyak, ini kalau tidak dikelola luar biasa hilang. Kemudian mereka manajer skenario-nya juga disamakan. Kemudian desainer layout. Untuk organisasi, untuk ini tentunya akan memiliki ciri khas ya. Jadi untuk sekolah, perguruan tinggi, ya, pemerintah daerah, tentunya harus memiliki desain yang konsisten ya, dan akan menjadi ciri khasnya. Jadi ini harus ada desain layout tersendiri. Begitupun grafiknya, navigasinya. Kemudian bahkan yang menjadi tantangan tersendiri adalah pengembangan medianya. Bagaimana kita merekam suara kita, merekam suara ahlinya, kemudian juga
menangkap dalam bentuk video ya. Dan itu harus betul-betul sangat berbeda dengan di kelas. Jadi tidak bisa gitu. 2 jam itu mustahil orang bisa belajar 2 jam. Ya. Itu harus dipotong ya. Nah, ini pun tantangan tersendiri. Kemudian barulah kita pengembangnya aplikasi SAC. Jadi ini kalau terjadi di sebuah organisasi di mana kita akan mengembangkan proyek yang cukup banyak dan besar. Nah, tetapi kalau sendiri ya semua pekerjaan ini harus dilakukan oleh kita sendiri. Nah, disinilah pentingnya uh, metodologi, ya, yaitu tahapan pembuatan. Karena kita akan mengerjakannya sendiri. Nanti kami akan tunjukkan, ya, Bapak Ibu sekalian, dalam metodologi ini kami akan tunjukkan bahwa kami sendiri harus mengeluarkan rilis 1, ya, beta 1, beta 2, beta 3 sampai ke final. Ya. Nanti akan kami tunjukkan bagaimana cara sampai kami bisa ke sana. Dan tahapan ini, Bapak Ibu sekalian, dengan yang sebelumnya kami berikan pelatihan, kalau dulu kami punya 8 tahapan, sekarang menjadi 7. Nah, kenapa kalau yang sebelumnya kami buat 8? Karena dulu kami pisahkan antara template, ya, template untuk ngelola konten, itu dengan strukturnya dipisah. Nah, sekarang tidak. Kami sekarang lebih mendorong konten, ya, dan juga cerita skenarionya masuk ke dalam struktur mind map-nya. Jadi ini beda. Kalau dulu kami masih oke lah, gitu. Karena mungkin mind mapping belum banyak dikenal gitu. Sehingga kami ya berikan kelonggaran. Akhirnya pakai template, ya, pakai Word. Begitupun skenario-nya pakai Word. Tetapi setelah setelah cukup lama, hampir 1 tahun, akhirnya kami beritahu bahwa semua harus ada di mind map. Ya, mulai dari konten, skenario, ya idea-idea ada di sana. Sehingga satu tahapannya kami cabut. Baik, tahapan pertama adalah Bapak Ibu sekalian, kalau kita nih mengembangkan aplikasi mobile apps ya, multimedia dengan Smart Apps Creator, pertama kita harus memiliki rencana. Ya. Betul-betul kita harus memiliki rencana yang jelas. Topik apa yang mau kita kembangkan. Dan harus jelas ya. Tanggalnya kapan dibuat dan kapan berakhirnya. Ya. Kemudian tool apa yang akan kita pakai. Karena tidak mungkin hanya satu tool SAC tidak mungkin. Kenapa? Karena membuat media SAC tidak menyediakan. Untuk merekam audio tidak bisa. Harus ada toolnya. Ya, merekam audio harus pakai tool. Kemudian untuk editing video juga sama, ada toolnya. Nah, kenapa ini harus dituliskan di awal? Karena jangan sampai kita mencari-cari di tengah jalan. Karena yang namanya mencari sumber, nanti saya layoutnya dari mana sumbernya itu cukup lama dari itu. Nah, makanya harus ditulis dari depan. Oke, sumbernya nanti dari Prepik. Kita harus tulis dari awal. Sehingga kita fokus bahwa mencari layout itu dari Prepik. Oke, saya nanti layoutnya akan berbasis PowerPoint. Tulis di situ. Nah, ini dalam rencana. Tujuannya harus ditetapkan, ya. Kemudian juga manfaatnya harus ditetapkan, sasarannya juga harus ditetapkan. Itu di pertama. Jadi itu adalah sangat kunci. Tahap yang kedua adalah menyusun strukturnya. Menyusun struktur aplikasinya dan asetnya. Nah, jadi kita ini akan membuat aplikasi apa, strukturnya seperti apa, dan kontennya harus ada di dalam struktur itu. Di dalam mind map-nya. Jadi kita akan pakai mind map. Jadi harus dimasukkan ke dalam. Kemudian tahap yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, menyiapkan layout. Kita harus mulai mencari layout apa yang mau disiapkan. Jadi kalau di pertama, ya langkah pertama kita menentukan akan mencari dari PowerPoint begitu. Nah, kita harus cari seperti apa layout dari PowerPoint-nya. Kalau dari Prepik seperti apa, kalau dari PowerPoint seperti apa. Jadi harus ditetapkan. Kemudian mencari buttonnya juga sama. Apakah kita buat dari PowerPoint ataukah kita buat dari Prepik, ngambil dari Prepik. Itu tahap yang ketiga. Nah, tahap yang keempat itu kita sudah harus menceritakan tentang skenario.
Nah, skenario-nya dituliskan di bawahnya dari struktur yang ada di sini. Jadi di tahap yang kedua ini kan menghasilkan mind map, sudah ada kontennya, ya, sudah ada teksnya, kalau kalau link ada link videonya dan sebagainya. Nah, pada waktu yang keempat masukkan di bawah tentang skenario. Ini navigasinya akan kemana? Dan navigasi yang paling penting harus sama dulu dengan strukturnya. Jadi tidak bisa kita membuat aplikasi loncat-loncat itu tidak bisa ya. Jadi kita harus terstruktur gitu. Itu di langkah keempat. Langkah kelimanya itu kita membuat aplikasi. Nah, pada waktu membuat aplikasi, Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ketika layout sudah datang ya, di sini kita sudah bisa melakukan membuat aplikasi di SAC. Ya, dan harus melakukan rilis pertama betanya, meskipun kontennya adalah masih di masih belum ada link dan sebagainya ya, belum ada navigasi. Nah, tetapi dengan adanya definisi di sini ya, di skenario, navigasinya jelas sudah masuk. Jadi pada waktu tahap ketiga ini sebenarnya sudah bisa masuk ke tahap di sini, membuat aplikasi itu. Dan jumlah struktur harus sama ya. Jadi kalau halaman di SAC-nya 60, ya di strukturnya tidak akan jauh ya, 60. Gitu. Sehingga kalau ada perbaikan konten, dia bisa balik ke sini. Balik kedua, balik ketiga, ataupun balik yang keempat. Nah, kemudian kalau kita selesai, kemudian kita uji coba, ya. Kalau salah ya perbaiki lagi. Ya. Kemudian kita rilis ya, artinya sebarkan ke di sosmed dan sebagainya. Jadi ini adalah secara umumnya. Ya. Kita akan bahas satu-satu ya, secara detail. Mudah-mudahan akan lebih jelas. Bapak Ibu sekalian, tahap pertama itu merencanakan. Nah, ini tahap yang sangat penting dan fundamental dalam perencanaan pengembangan mobile apps multimedia interaktif. Ya. Jadi kita harus mulai tahu ya kapan direncanakannya, kemudian siapa pengembangnya, dan nama ya. Nama juga mesti clear ya, nama aplikasi. Seperti Word itu, Microsoft Word itu namanya Word, tapi ada grupnya Microsoft, Microsoft Word. Kemudian slide punyanya Google, kan? Dua kata saja ya, Google Slide. Dia slide, tapi depannya ada Google Slide. Kemudian site ya, Google Site. Itu satu kata saja. Ya. Nah, nama depannya Google Site. Kemudian Classroom disatukan, kemudian namanya jadi Google Classroom. Jadi memberi nama pun sebagusnya adalah hanya dua kata. Kata depannya adalah nama kelompoknya ya, nama komunitasnya, nama organisasinya, ya, nama perusahaannya atau apa. Belakangnya cukup dengan satu kata. Jadi hampir semua begitu ya. Nah, jadi seperti mobil juga sama ya, kendaraan ada mobil Accord gitu, Honda Accord. Ya. Hondanya tetap tidak hilang. Ya. Hondanya di Toyota pun sama, di Mitsubishi juga sama. Nah, jadi kita pun sama, membuat nama pun sama. Kenapa ini kami sebutkan perihal nama, Bapak Ibu sekalian? Karena nama ini kalau aplikasi kita ini tumbuh bagus, ya, dan kita menjaga dengan baik, karena ini kan jadi produknya, jadi produk kita. Nah, nama itu bisa menjadi hak milik, ya, menjadi trademark. Jadi kita itu bisa didaftarkan. Karena orang akan memanfaatkan di merek itu, bukan di isinya dulu. Isinya bisa diganti macam-macam. Tapi mereknya itu tidak bisa diganti. Nah, itu kenapa kami sempat ditanya oleh satu orang dosen ya di Kalimantan, Pak, apa sih yang bisa saya daftarkan di Haki? Kata saya, mereknya dulu, namanya dulu yang harus paham betul. Sehingga diusahakan ya Bapak Ibu sekalian, nama itu cukup dua kata. Satu kata depannya adalah untuk organisasi kita, kemudian merek yang keduanya namanya adalah untuk yang asli. Di Indonesia buat perusahaan kan 3 kata. Kalau dulu 2 kata, sekarang jadi 3 kata. Ini pun menjadi kebijakan, jadi tidak ada yang 5 kata gitu, tidak ada. Sekarang didorong maksimum hanya 3 kata.
Kemudian harus ditetapkan deskripsinya apa, perlu jelas ya, apa deskripsinya jelas, ya, kemudian tujuannya juga jelas, untuk apa aplikasi ini sebenarnya. Nah, kenapa kita harus menetapkan, Bapak Ibu sekalian, perihal tujuan aplikasi? Karena aplikasi kita harus punya versi ya, versi 1, 2, 2,5, mungkin juga 3, nanti 3,1 dan seterusnya. Jangan terus selamanya versi 1 ya, karena yang namanya produk harus naik, dia naik naik. Manfaatnya juga harus jelas ya, dinyatakan jelas gitu. Kemudian sasarannya harus jelas ya. Kita targetnya siapa? Pengguna aplikasi kita ya. Nah, kemudian yang struktur aplikasi ini, Bapak Ibu sekalian nanti bisa diisi di belakang ya. Begitupun layout setelah kita mendesain di tahap yang kedua ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, kami berikan satu formulir ya. Jadi formulir ini mesti dibuat sedemikian rupa ya, karena ini jadi kuncinya. Nah, kami akan tunjukkan ya. Formulirnya kita harus cerita tanggalnya, ya, nama pengembang, nama aplikasi, versinya, deskripsi, ya, tujuan, manfaat gitu, sasarannya, dan toolnya. Nah, bahkan tool itu harus didefinisikan di pertama. Ya. Jadi kenapa tool harus didefinisikan di pertama? Supaya kita ini tidak nyari-nyari tool. Ya. Kalau senang dengan Filmora, ya, membuat apa video editing, tulis Filmora. Kalau senangnya untuk apa audio editing, pakai Audacity, tulis di situ Audacity. Jadi ini perlu clear ya. Ini sebuah contoh ya. Kami buat sebuah aplikasi namanya BMC Pro. Ya. Satu kata saja. Jadi ini singkatan dari Bisnis Model Kampas Profesional. Nanti namanya akan jadi Inosi BMC Pro. Jadi ketika diluncurkan jadi BMC Pro. Itu kami buat tanggal 22 tahun lalu ya, diawali. Kemudian terus berkembang, kemudian apa versinya sudah 1.5, nanti kami tunjukkan. Ya. Aplikasi ini adalah memberikan pembelajaran konsep bisnis model Kampas ya, bagi yang berkeinginan mengembangkan bisnis atau usaha baru. Tujuannya memperluas jaringan ya, BMC, kemudian memperluas jaringan komunitas BMC. Kemudian manfaatnya, pengguna akan mendapatkan pembelajaran BMC. Nah, dari situ strukturnya pasti ada pembelajaran BMC nanti. Kemudian mengetahui tentang komponennya, kemudian mendapatkan pemahaman manfaat, jelas nanti di strukturnya ada manfaat. Mendapatkan contoh BMC, jadi dengan adanya tulisan ada contoh-contoh BMC begini, nanti di strukturnya pasti harus ada contoh-contoh BMC. Ya. Kemudian pengguna mendapatkan info pelatihan. Nah, ini kami beri hitam, ya, karena ini akan dikembangkan di versi yang keduanya. Jadi nanti kami integrasikan dengan layanan web service lain, sehingga orang yang sudah mendownload akan tahu layanan info pelatihan BMC-nya. Kemudian juga memungkinkan diskusi dengan yang lain. Jadi ini sengaja kami beri contoh ya, sebagai contoh yang hitam ini. Sasarannya mahasiswa manajemen bisnis, ya, dosen manajemen bisnis, dan pelaku usaha UKM. Toolnya adalah Smart Apps Creator, ya, kemudian MindMaster, ya, dan Microsoft Word. Kami buat di situ. Ini kami kurang itu PowerPoint, ya. Kami pakai PowerPoint. Oke. Nah, itu tadi yang tahap pertama. Nah, selanjutnya masuk ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua, itu kita fokus pada struktur dan aset konten. Ini betul-betul harus fokus betul. Karena kunci aplikasi di mana di SAC itu ya, itu adalah di struktur dan asetnya, di konten. Dulu ketika kami belajar pertama kali ya multimedia itu pakai toolbook ya. Hypermedia punyanya kelompoknya Apple gitu ya, Hypermedia tipenya gitu. Itu kami membuatnya tidak begini. Sehingga sampai belajar apa berbulan-bulan langsung aja di depan komputer sehingga hasil produknya tidak jadi. Nah, jadi nggak ada hasilnya. Sulit untuk menjadi sebuah hasil, apalagi menjadi sebuah produk. Nah, setelah itulah kami sekarang ini pakai struktur. Jadi struktur aplikasinya pakai mind map, kemudian aset konten. Jadi ini yang paling fundamental.
Nah, toolnya kami aja rekomendasikan pakai MindMaster ya di pelatihan, meskipun banyak tool lainnya. Dan sekarang MindMaster sudah diganti namanya ya menjadi Edromind ya. Edromind ya. Jadi kita akan menggunakan struktur aplikasi dengan aset konten. Nah, dan juga yang perlu diperhatikan bahwa struktur dari aplikasi itu ya, itu tidak akan jauh berbeda dari sini ya, pola strukturnya. Ya, judul, bab, subbab itu ya. Jadi level 0 itu ya judul. Jadi judulnya apa sih topik ini? Seperti kami kan bisnis model Kampas ya, pengantar bisnis model Kampas. Nah, nama mereknya, nama produknya namanya BMC. Itu level 0 ya. Kemudian nanti ada level satunya, ada level 2, dan sampai ke isinya. Dan ini perlu kami ulang, ya, bahwa di aset konten itu tidak akan lepas dari ini. Ya. Jadi kalau kita ini cerita SAC di sini, ya, Bapak Ibu sekalian, kita tidak akan lepas dengan desain, layoutnya, ya. Desain kalau ada gambar, desain dari button tidak akan lepas. Kemudian kalau ada video, ya kita tidak akan lepas dengan video, ya. Kemudian juga dengan audio, ya, kemudian dengan animasi. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian akan dengan animasi ya, kemudian dengan simulasi, kemudian dengan sosmed ya, kemudian juga sampai dengan web service. Jadi aplikasi kita tidak akan lepas dari sini ya. Jadi tidak akan lepas ini. Dan khusus SAC ini akan menjadi ini luar biasa ya. Tapi sayangnya di Indonesia-nya belum tumbuh. Nah, kami tidak tahu kapan akan tumbuh di Indonesia. Artinya layanan ini begitu besar ya. Web service itu ada YouTube, ada macam-macam gitu. Indonesia-nya sendiri belum ada layanan yang kecil-kecil seperti mereka. Kemudian tipe aplikasinya juga akan ada 2 model ya, 3 model ya. Pertama full offline, full ya. Kemudian online, full online. Kemudian hybrid. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau hybrid ya materi konten bisa disimpan full di mana, di handphonenya ya, di aplikasinya. Sisanya bisa pakai web service. Kalau full online ya kita siap bolak-balik ya. Si penggunanya bolak-balik. Seperti detik.com ya. Detik.com itu dia kalau sudah ngakses itu tersimpan sebagian, sehingga kalau offline itu datanya akan terus dipakai. Tapi kalau yang lain seperti mana, misalkan Tokopedia dan sebagainya ya off aja. Kalau misalnya Facebook, kalau sedang off ya tidak ada komunikasi, itu data lama masih muncul, masih bisa kita baca-baca. Begitupun Gmail ya. Jadi kalau sedang off ya bisa dibaca-baca sebagiannya ya. Tapi kalau sudah direset memory cache-nya ya kita nggak bisa apa-apa lagi ya kalau Gmail, Facebook. Dia harus online ya. Materinya harus online. Makanya seperti Facebook, Gmail, Tokopedia itu full online. Detik.com juga sama, Detik. Tapi mereka punya case ya, simpan di memori. Nah, kalau SAC terbalik. Kalau SAC itu beberapa materinya bisa disimpan full di offline. Jadi mau ada mau offline, mau ada internet atau tidak ada internet tetap bisa jalan. Sehingga kami selalu merekomendasikan di sini hibrid. Kemudian menyiapkan aset kontennya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang perlu siapkan. Jadi strukturnya sudah dapat, ya kita harus siapkan asetnya. Mungkin dalam bentuk tulisan ya, kemudian gambar, video, audio, ya, animasi, pertanyaan feedback dan sebagainya. Dan ini harus harus betul-betul dikelola. Ya. Di dalam semua strukturnya di mind mapping. Nanti kami tunjukkan juga. Jadi harus Bapak Ibu sekalian mesti mengelola secara penuh di sini. Catatan link web service-nya harus ada, alamat YouTube apa yang dipakai harus ada semua. Tersimpan di mind map. Kemudian kalau ada pertanyaan ini ya, juga sama harus dimasukkan.
Jadi menyusun pertanyaan bisa saja disiapkan di Word ya, dan sebagainya. Tapi sebagusnya sudah dimasukkan di dalam apa? Di dalam mind map sehingga tidak hilang datanya. Kecuali ya kalau besar sekali. Nah, kemudian di SAC, Bapak Ibu sekalian, perlu dicatat. Kalau di SAC itu ada 3 ya, bentuk tipe pertanyaan ya yang bisa dibangun. Ya satu yaitu yang dari SAC-nya sendiri. Nah ini kalau ditanya berapa banyak tipe, wah kami tidak jelas. Kenapa? Karena sangat banyak ya. Seperti kemarin kami jelaskan macam-macam kemungkinan yang bisa dibuat di bank. Bisa multiple choice, bisa memasangkan. Sedangkan memasangkan itu banyak sekali kemungkinan. Bisa mengurutkan ya. Kemudian bisa hubungkan objek dengan objek, bisa objek dengan kata. Kemudian bisa kita susun apa kata-kata disusun menjadi sebuah kalimat yang betul, itu di SAC memungkinkan. Kemudian yang tipe lain menggunakan aplikasi iSpring, jadi yang bisa menghasilkan HTML5. Nah, ini harga iSpring ini harganya 4 kali lipat SAC, karena mungkin sangat jarang yang buat. Ini cukup mahal, ini dari kalau tidak salah dari Eropa atau mana buat. Kemudian yang ketiga menggunakan web service. Nah, jadi Google Form bisa dipakai, Microsoft Form bisa dipakai, Quizzes bisa dipakai, Edu Candy juga bisa dipakai. Jadi kita tidak perlu mengetahui bagaimana cara buatnya. Pemrograman itu yang penting kita bisa setting, sudah tempelkan aja ke SAC. Dan ini yang ya tadi ya, yang kami sebutkan. Semuanya hampir banyak dari luar. Nah, di samping itu juga kalau Bapak Ibu sekalian punya LMS ya, seperti Moodle gitu, itu kuisnya atau testingnya bisa ditempelkan ke SAC. Nah, jadi ada pertanyaan gitu ya, daftar pertanyaan tempelkan aja ke SAC. Nanti si penggunanya masukkan dulu password, karena Moodle kan tidak bisa, kalau masuk Moodle kan harus pakai password. Jadi masuk dulu ke passwordnya, kemudian nanti masuk ke soalnya. Itu kalau dipakai Moodle seperti itu. Jadi ada 3 kemungkinan kalau kita mau mengembangkan diintegrasikan dengan SAC. Yang banyak sekarang ya Bapak Ibu sekalian yang di YouTube karya-karya pengembang dari peserta kami itu banyaknya menggunakan ini yang versi nomor 1 karena dia merasakan enjoy gitu ya. Kan kalau YouTube di Google kan tinggal tulis tempel aja. Jadi dia enjoy itu membuat seperti edu game dan sebagainya. Feedback juga sama ya. Kalau feedback kami biasanya gunakan Google Form. Ya. Microsoft Form kami belum pakai. Jadi kalau feedback pun sama, kita harus siapkan dengan baik dan masukkan. Baik, sekarang saya tunjukkan ininya ya, strukturnya. Supaya Bapak Ibu sekalian bisa melihat juga. Kami gunakan mind map ya. Ini ya. Saya kami besarkan sedikit ya. Jadi satu model yang kami buat yaitu tentang BMC Pro. Jadi strukturnya kami buat pakai mind map. Jadi dalam strukturnya itu di BMC Pro itu nanti level satunya itu ada pengantar, ada daftar isi, ada feedback, ya, ada kontak. Kemudian nanti di daftar isi itu ada pengertian BMC ya, kemudian manfaat, kemudian penggunaan BMC, ya, kemudian kerangka BMC ya, kemudian juga ada ada contohnya template ya. Kemudian di kerangka BMC ya, ini standar di kerangkanya ada 9 ya. Di BMC itu sudah punya standar sehingga tidak ini ya, ada customer value ya sampai ke cost structure ya. Kemudian di contohnya kami ada Uber. Nah, jumlah halaman yang ada di mana? Jumlah halaman yang ada di SAC-nya harus sama. Minimum sama. Nah, kalaupun mau ditambah adalah tambahan
adalah untuk depannya ya. Jadi sebelum masuk ke aplikasi pakai depan, kemudian kalau nggak ditutup. Kalau kami di aplikasi ini tidak ada penutup. Jadi hanya bagian depannya aja, sehingga akan ada jumlahnya tambah satu. Jadi jangan sampai jumlahnya kurang dari kurang, gitu ya. Nah, sehingga ini percis ya. Jadi strukturnya sama dengan aplikasinya. Ya. Oke. Ini yang tahap yang kedua ya. Nanti kami tunjukkan lagi. Kemudian sekarang masuk yang ketiga ya, Bapak Ibu sekalian, kita harus nyusun layout. Ya. Nah, layout ini yang akan menjadi ciri khas aplikasi kita. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa buat layout itu di kertas kosong ya, A4. A4 tuh kertas folio ya. Karena kalau A4 itu rasionya bukan 16/9. Nah, itu yang folio itu kemungkinan 16/9. Nah, hampir sama dengan handphone kita. Nah, kita buat di kertas folio itu ya, kertas kosong. Kalau tidak kertas petak-petak gitu. Yang mudah kan petak-petak bisa dibuat pakai spidol ya, pakai mistar ditandai. Nah, kita harus susun bagian mana yang jadi bagian menu dulu. Menu ada di mana, teks ada di mana, kemudian kalau ada gambar, gambarnya ada di mana. Kemudian kalau ada skenario lain yang untuk membantu ya, misalnya ada background musik, mematikan musik, itu harus ada di mana. Jadi dibuat dalam kertas kosong. Itu metode yang pertama. Dan ini sedang tren ya. Metode menyusun layout menggunakan kertas ini tren. Ya. Ini diajarkan di Google ya. Jadi Google itu sudah ada satu kelompoknya untuk membuat aplikasi yang dikembangkan itu dia pakai kertas-kertas. Ya. Jadi dia sudah punya board. Jadi menu itu dia tinggal tempel-tempel gitu. Jadi sudah diatur begitu. Kasih warnanya. Jadi kalau ada warna kuning kasih warna kuning. Jadi merancang layout ini sudah jadi keahlian tersendiri. Namanya user interface experience. Jadi ini luar biasa ya. Jadi kalau perhatikan aplikasinya Google, Microsoft itu semua dipengaruhi oleh desain layout namanya user interface ya. Jadi ini keilmuan tersendiri. Nah ini harus dilatih ya. Jadi kalau kita ini mau membuat membuat aplikasi nah, SAC ini, Bapak Ibu sekalian bisa memanfaatkan kertas kosong. Ya. Atau yang kedua menggunakan template PowerPoint. Ya. Ini yang kami pakai karena kami bukan tipe menggambar ya. Kami gunakan PowerPoint. Jadi kami lihat yang punya PowerPoint, kami biasanya cari template-template yang PowerPoint, kami perhatikan menu mereka bisa nggak kami menunya ada di atas, kemudian juga kalau nggak di sebelah kiri ya. Jadi menunya di aplikasi itu tidak akan jauh ya. Kalau tidak di atas, ya di sebelah kiri gitu. Nah, kami lihat yang punya PowerPoint. Ya. Supaya lebih mudah karena kalau PowerPoint mudah atau yang ada di Pripik ya. Jadi di pripik.com itu banyak sekali ya tampilan-tampilan background dan dia sudah kelihatan ya bahwa menunya ada di mana. Jadi kalau ada kertas gitu ya, dia bornya di tengah gitu, di atasnya kosong, jadi sudah kelihatan di atas bisa kita pakai untuk menu. Nah, di Pripik itu, yang banyak seperti itu di Pripik. Ini sangat bergantung pada rencana aplikasi. Jadi Bapak Ibu sekalian perhatikan betul bahwa untuk layout dan button ini sangat bergantung pada aplikasi yang kita buat. Nah, jadi sebagusnya kalau kami ya, itu belajarnya dari PowerPoint. Nah, karena PowerPoint yang bisa dipakai untuk anak-anak juga bisa, untuk juga untuk lingkungan kampus juga bisa ya, untuk profesional juga bisa. Jadi kami gunakan yang punyanya PowerPoint sehingga kami sering koleksi ya. Yang PowerPoint sering kami koleksi, kami lihat gitu ya. Dan sekarang terus terang saja ya, PowerPoint ini sudah menjadi banyak orang yang memasarkan secara digital. Jadi jangan heran kalau PowerPoint sekarang sudah jadi industri.
Jadi sudah jadi platform industri. Kalau dulu belum. Saya tidak tahu ya, apakah di Indonesia sudah menjadi mendorong orang menjadi industri, saya belum tahu. Tapi yang jelas di luar sudah ya. Seperti di Enpanto misalkan, itu kalau beli ya Bapak Ibu sekalian bisa $10. Desainnya itu $10, $15. Bayangkan ya, $15 yang belinya 10.000. Padahal pakai PowerPoint bisnisnya. Jadi PowerPoint ini luar biasa. Nah, sekarang sedang mulai tumbuh desain yang dijual untuk berbasisnya itu ya, apa? Google Slide. Jadi Google Slide sudah mulai juga sama. Nah, SAC itu hampir sama, memiliki karakter dengan PowerPoint, sehingga Bapak Ibu sekalian bisa belajar dari PowerPoint itu akan lebih mudah. Google Slide juga sama. Jadi punya karakter yang bagus dua-duanya. Ini contoh ya. Ini layout ini ya. Ini betul-betul kami akui ya. Ini membuat begini itu kalau bukan orang desain layout ya susah ini. Jadi kalau lihat Bapak Ibu sekalian ketika kami demokan itu, ini luar biasa sekali ya. Kita bisa dapat bagian ini untuk mungkin untuk submenunya ya, subbab dan sebagainya. Ini ada topik, ada start. Ya, ini luar biasa. Kami ingin tunjukkan ya bentuk asli layoutnya dia. Ini ada di apa? Ya kita harus akui ya. Banyak orang yang sekarang itu memanfaatkan PowerPoint. Jadi ada ini ya. Saya tunjukkan ini ya. Jadi Bapak Ibu sekalian memang PowerPoint itu sudah menjadi apa ya, desain yang cukup bagus ya. Ini punya PowerPoint nih ya. Dan ini betul-betul kita bisa terinspirasi dengan modelnya seperti mereka ini. Ya. Ya, kalau ini balik lagi ke menu. Dan kita bisa buat ini dalam bentuk aplikasi pakai SAC. Hanya ini kan kalau di PowerPoint ini kan kita tidak bisa apa jadi APK ya. Dan kalau jadi PDF tidak bisa ya. Di PDF ya animasinya hilang semuanya. Ya. PDF tidak bisa apa, ya nggak tahu nanti ada orang yang mengembangkan PDF nanti animasinya bisa jalan. Seperti ini. Oke. Dan ini salah satu contoh bagaimana mereka merancang ya pakai PowerPoint. Nah, ini yang kita bisa adopsi cara mereka membuatnya, kemudian bisa kita pakai ke dalam apa di apa namanya SAC-nya. Kemudian ini desain ini juga sama. Ini juga pakai PowerPoint. Dan ini yang kami adopsi untuk BMC Pro. Ya, karena sangat mudah ya. Jadi ada atasnya ya. Kemudian ada ini untuk halaman atau menunya, kemudian juga ini ada apa gambar untuk memberikan tambahan supaya orang tidak kaku. Ya. Kemudian ini teks ya. Nah, jadi ini juga sama. Ya. Jadi banyak sekali di PowerPoint ini yang kami pakai. Kami sekarang tunjukkan. Kan layoutnya sudah kita temukan ya. Layoutnya yang kami pakai kan yang model ini. Yang model ini. Kami layoutnya sudah dapat. Ya, selanjutnya kita bisa mulai membuat rilis pertama. Ya. Jadi kita nggak usah dulu memikir ke apa
kalau oleh sebab itu kalau Bapak Ibu sekalian sudah mendapatkan layout, apalagi sudah kontennya sudah masuk, ya sudah kita bisa mulai menyiapkan, beta yang kosongnya ya. Ini Bapak Ibu sekalian, kami tunjukkan. Jadi jumlah halamannya sama persis dengan strukturnya. Jadi kami tidak rubah sama sekali dan memang harusnya sama ya. Itu minimum sama, seperti ini. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau ini dicoba ini masih kosong, belum bisa dijalankan. Ya. Kami hanya menggunakan ini saja, jadi ambil atasnya, kemudian untuk teks, ini untuk gambar. Yang kami pakai ada judulnya saja, ada pengantar, kemudian ada daftar isi, ya, ada feedback, kemudian ini ada kontak. Ini di bagian utama, jadi sama dengan strukturnya. Ini sama dengan strukturnya, ada pengantar, daftar isi. Nah, sehingga kenapa sekarang konten pun sama. Kami harus masukkan di sini semua. Jadi jumlah strukturnya sama, sehingga ini kalau Bapak Ibu sekalian lihat di ininya semua sama. Ya. Ada pengertian BMC, kemudian ada manfaat BMC, ya. Ada penggunaan BMC, persis dengan judul ini. Sehingga struktur itu Bapak Ibu sekalian sebenarnya harus menjadi title-nya. Jadi, nah di beberapa pengembang ya, aplikasi antara strukturnya beda sehingga akan sulit untuk melakukan quality-nya. Quality assurance-nya akan sulit kalau antara struktur dengan produknya itu beda, akan sulit. Jadi ini sangat jadi sama, persis saya sama. Ya, kami tidak rubah sama sekali karena itu memang konsepnya seperti gitu. Kalau kita buat produk, struktur, title struktur itu harus sama dengan yang ada di halamannya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita kan kontennya sudah masuk juga. Jadi di tahap yang kedua ini, ya tadi itu kan kontennya kan harus sudah masuk. Ya. Jadi di tahap kedua ini kan materinya harus sudah masuk kontennya. Nah, begitupun kami masukkan juga kontennya. Oke. Jadi kami masukkan ke dalam SAC-nya, ke dalam mind mapping-nya dulu. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian ini dibuka, ini sudah ada. Ini kontennya. Jadi yang di atas ini adalah model bisnis sampai ke kata berkontribusi ini, itu adalah isinya. Dan kami buat semuanya. Kami buat semuanya. Ini adalah untuk judulnya, kemudian juga ini juga. Ya. Feedback juga kami buat nih. Ada nama, kemudian ini semua kami buat semuanya. Ya. Jadi kenapa ini harus disiapkan? Karena sebenarnya di aplikasi itu, di multimedia interaktif itu, ya pakai SAC, intinya itu ya di aset itu. Di struktur asetnya. Nah, setelah asetnya kami juga masukkan, kemudian juga kami buat juga yang masih kosong ini kan masih kosong ya. Nah, kami masukkanlah kontennya ya. Dan kontennya tinggal copy paste saja. Jadi tinggal diganti yang kosong-kosong ini kita ganti. Kemudian kami buat yang rilis yang keduanya. Oke. Nah ini tujuannya untuk apa? Untuk mudah kan. Dan kita tidak robah-robah. Jadi ini sudah sama. Ini kontennya kan model ini kan copy paste dari sini. Dari sini, ya. Dari copy paste dari sini. Kami copy paste saja, buat teks dan copy paste. Kemudian di daftar isi ini kan judul-judulnya. Kemudian di mana? Di feedback ini kami sudah masukkan
dari link yang ada di Google Form. Kami sudah masukkan, kemudian di kontak juga sudah kami masukkan ya, tambahkan foto dan seterusnya. Dan ini belum jalan sama sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Ini kosong, belum bisa. Jadi belum ada navigasi sama sekali. Jadi belum ada interaksi antar halaman, antar objek, tidak ada. Belum ada sama sekali. Ya. Nah kemudian selanjutnya adalah di tahap yang keempatnya itu, ya, 2 sudah, kemudian 3 sudah ya. Ini. Yang tahap keempat itu kita mulailah menyusun skenario ya, dan navigasinya. Jadi kita mau apa yang mau dilakukan di setiap halaman. Ya. Jadi kalau ada icon home, ini pergi ke halaman home misalkan. Kalau ada icon suara, menghasilkan suara, ya. Atau ada next, pergi ke halaman selanjutnya. Kalau ada back, balik lagi. Dan ini yang akan menjadi kunci aplikasi. Dan ini harus ditulis ya. Jadi Bapak Ibu sekalian ini mesti ditulis, dicatat dengan baik. Dan tulisan ini masukkan ke dalam struktur supaya tidak hilang. Karena adanya di sana semua. Kalau dulu kami pakai formulir, sekarang tidak, semua harus masuk ke dalam strukturnya. Oke. Jadi kalau makanya juga sama ya. Ini di BMC Pro pertama ya, kita ada catatan. Tampilan sebelum masuk ke aplikasi, artinya splash screen ya, kami buatkan. Kemudian tampilan lanjutan masuk ke aplikasi sini. Tapi tidak langsung masuk ke aplikasi, dia masuk situ harus ada start. Nah, di sini skenario-nya kami tulis. Terdapat button start ya. Ini untuk masuk ke aplikasi dan ditampilkan halaman pengantar. Jadi kalau nanti diklik start ini, yang start ini, itu akan masuknya ke halaman ini. Gitu. Nanti di halamannya si pengantar itu akan ada menu sebanyak ini. Ada pengantar, daftar isi. Jadi harus persis dengan strukturnya. Ini. Terdapat button icon speaker on. Ya. Apabila speaker on-nya itu di on, maka background musiknya akan jalan. Dan akan terdapat di semua halaman. Artinya icon ini akan ada selalu di setiap halaman. Kemudian akan ada icon speaker off ya untuk mematikan background musiknya. Ya, sini. Dan akan terdapat di semua halaman. Nah, ini skenario ini kami buat. Kemudian di ini juga sama ya. Terdapat 4 link utama untuk halaman ke pengantar, daftar isi, feedback, ya, kontak sesuai dengan strukturnya. Ya. Kemudian di sini juga sama, ya, merupakan halaman untuk masuk ke setiap menu dari daftar isi. Ya. Jadi kalau nanti diklik ini, nomor 1 ini, pergi ke halaman BMC. Kalau klik manfaat BMC, pergi ke halaman BMC, begitu. Ya. Nah, jadi sesuai halaman ini. Begitupun selanjutnya. Nah, jadi semua skenario-nya Bapak Ibu sekalian semua dimasukkan ke dalam apa? Nah, kita sudah mulai membuat aplikasinya kan. Jadi konten sudah, kemudian juga struktur sudah, konten sudah, kemudian juga skenario sudah, masukkan dalam aplikasinya. Muncullah yang ketiga. Ya. Tahap 3, rilis 3. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian sudah mulai memasukkan skenario-nya. Nah, di sini sudah ada skenario-nya, di samping ada suara bisa dimatikan. Ya. Ini saya coba dengarkan ya, Bapak Ibu sekalian. Kedengaran suaranya kan? Ya. Nah, ini ada background musik dari sini. Nah, off ya. Jalan lagi. Ya. Kemudian pindah ke start ya. Nah, ini kan ke bawah semua. Ya.
Dan ini sudah mulai bisa pindah kemana-mana. Pengertian ya, BMC, kemudian penggunaan BMC dan seterusnya. Nah, jadi sudah masuk ke semuanya ini, kita sudah mulai ya, membuat aplikasi yang cukup lengkap. Jadi pada intinya, kalau kita membuat aplikasi, kalau mengikuti proses, tahap pertama itu akan membuat khusus layout dan judul saja. Seperti yang kami tunjukkan tadi, yang tahap satunya akan membuat layout tadi, ya. Layout plus dengan judulnya. Kedua, asetnya masuk, icon masuk, web service masuk. Tapi yang ketiga, mulailah interaksinya. Ya. Dan yang terakhir jadi final. Nah, kalau sudah ini semua, Bapak Ibu sekalian, kita harus melakukan tes keseluruhan. Jadi kita harus tes semuanya. Semua komponen-komponen kita harus dites semua. Mulai dari videonya, audionya, navigasi, skenario lainnya, tes semuanya. Nah, ini adalah ketika mendapatkan aplikasi final. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian bisa menyebarkan ya. Apakah mau desktop, apakah mau APK, dan seterusnya. Ya. Jadi ada 3 pilihannya. Jadi kalau kita sudah pilih yang final itu, ya, Bapak Ibu sekalian bisa membuat, misalnya bisa APK, Android ya. Ini pilih output sini. Nah, sini ada pilihan Android, ya. Ada exe, ada HTML5. Ya. Jangan lupa di sini nama filenya apa, ya. Kalau buat Android, kemudian ada bundle identifier. Nah, kenapa nama produk kita itu harus selalu dengan ada lambaganya? Ya. Ada titik. Ini tulisannya harus ada company ya, grup kitanya, kemudian smart apps. Smart app-nya harus standar. Jadi ini nama kemudian company ya, grup ya. Kemudian ada versinya, kemudian juga icon ya untuk sebagai buktinya, kemudian submit, sudah nanti. Dan khusus yang versi 33 ya, Bapak Ibu sekalian, ini Google ini aneh-aneh ya, tapi ya sudah. Google ini di bulan kalau tidak salah akhir bulan ini, yang boleh upload ke Google Play Store harus extensionnya bukan APK. Jadi ABB kalau tidak salah ya. Nah, jadi khusus yang diupdate sampai ke mana 3.3 yang terbaru, hasilnya nanti ada APK dan ABB secara otomatis. Nah, karena saya sendiri belum tahu kalau ABB jalankan di handphone saya bagaimana, saya nggak ngerti sekarang. Yang tahunya adalah nanti aplikasi yang bisa diupload ke Google Play Store itu ABB. APK sudah ditolak oleh mereka. Ya. Sedangkan kalau kita handphone ya masih tetap aja APK. Ya. Saya nggak tahu bagaimana cara konversinya. Itu teknologi tersendiri. Kemudian bisa exe ya. Kemudian HTML5. Nah, yang HTML5 jangan memilih yang zip ini, yang preview online, karena ini hanya bisa dibuka oleh servernya mereka. Jadi nanti zip-nya diuploadkan ke server mereka. Kita harus buat dalam HTML5 kita sendiri ya. Nah, kemudian nanti harus dimasukkan ke dalam server. Jadi HTML5 tidak bisa jalan sendiri, ya. Harus dalam bentuk melalui web server ya. Jadi harus lewat adminnya. Kalau Bapak Ibu sekalian mengenal dengan hosting dan tahu ya bisa diupload sendiri. Kemudian di akhirnya Bapak Ibu sekalian jangan lupa memasukkan formulir ini. Ya. Ada nama aplikasi, deskripsinya, tahun berapa, ya, tipe aplikasinya apa, bidang aplikasi apa, tingkatannya seperti apa, APK di alamat apa, kemudian HTML juga apa, dan kalau mau berbagi source code-nya, HL-nya di alamat apa gitu. Sini tipe aplikasi ya permainan, pelajaran, wisata, profil, bidang aplikasi, matematika, fisika, biologi,
ya geologi, sejarah, manajemen dan sebagainya. Kemudian tingkatannya apa untuk TK, SD, ya, mahasiswa, profesional, bisnis atau pemerintahan. Kemudian alamat APK-nya di mana? Di Google Play Store ataukah di Google Drive gitu. HTML ya, dalam bentuk ini ada di alamat mana dan AL-nya. Kemudian jangan lupa pengembangnya, informasi pengembang ada nama, ada emailnya, ada Facebook, Twitter. Nomor handphone kami rekomendasikan jangan dimasukkan ya. Karena nomor handphone cukup riskan karena bisa masuk lewat macam-macam. Kalau email kan hanya satu pintu saja, kita bukanya satu pintu. Kalau nomor handphone itu kan jalurnya kemana-mana, bisa Telegram, bisa masuk ke WA, bisa masuk ke SMS, bisa ditelepon. Sehingga handphone kami tidak merekomendasikan untuk dimasukkan nomor handphone. Oke, itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kami sampaikan. Ya, silakan. Ini waktu masih ada, kita bisa diskusi. Nanti di sesi ke-6 kita lebih dalam untuk bisa diskusi perihal pengembangan aplikasi ini. Silakan, ada yang ditanyakan? Beta 1 itu kosong kontennya. Ya. Yang kedua sudah ada kontennya. Yang ketiga sudah ada navigasinya. Ya, sudah ada navigasinya. Tapi mungkin ada yang diedit di situ. Nah, baru nanti final, Pak. Jadi hanya begitu. Nah, tetapi nanti ketika jadi yang naik ke versi yang baru, ya, misalnya kita buat versi baru ya. Kan semuanya pasti 1.0 dulu. Okay. Kalau 1.0, Pak, itu nanti jadi 1.5, pasti tidak akan melalui lagi proses yang layout kosong. Kecuali kalau diganti layoutnya secara total. Jadi yang tahap 1 itu layout, indikatornya. Yang kedua sudah masuk konten. Yang ketiga sudah masuk navigasi. Kemudian final. Ya. Nah, kalau nanti aplikasi kita tidak ada perubahan signifikan, jadi tidak ada perubahan tidak ada perubahan layout, tidak ada perubahan konten yang signifikan, itu yang tahap 2 tidak akan muncul. Yang 1 tidak muncul, 2 tidak muncul. Navigasi nanti mungkin akan muncul lagi. Yang tahap 3 itu, yang betanya itu. Tapi sudah berubah ke 1.5 mungkin. Gitu. Baru nanti final dari 1.5. Gitu. Jadi begitu Pak Widi. Oke Pak. Itu kalau dirilis di Play Store, kemudian diupdate tiap betanya itu ada biaya sendiri-sendiri Pak? Oh enggak. Kalau yang tahap 1 itu jelas nggak mungkin diupdate, tidak mungkin diupload. Kemudian tahap yang kedua tidak mungkin diupload. Yang sudah bakal diupload kemungkinan yang di versi 1 itu diupload, masuk Pak. Nanti Bapak muncul 1.5 upload lagi. Bayarnya hanya 1 kali menjadi developernya. Oke. Tapi jangan lupa aturan yang sekarang beda ya. Tidak dipakai dalam 1 tahun dianggap hangus. Makanya seperti kami sudah terancam ya. Seperti saya nggak pakai itu. Sudah di zaman saya hampir 1 juta Pak. 1 juta. Makanya saya sudah kemarin nyoba-nyoba masukkan aja. Padahal nanti saya mau masukkan dulu BNC Pro-nya. Masukkan. Tapi kan keburu ada ABB tadi. Iya. Jadi yang 1 tahun tidak diaktifkan, dihapus oleh dia. Tidak ada update gitu ya Pak? Betul. Tidak ada memasukkan aplikasi, dihapus. Oke. Terima kasih Pak. Ya. Dan yang sekarang kan bayarnya lebih murah. Kalau zaman kami mahal. Sekarang nggak masih murah. Lebih murah, jauh murah. Silakan, siapa lagi? Itu kuncinya
banyak bugnya itu di navigasi ya. Navigasi kurang, kemudian juga tata letaknya jadi tergeser, nggak ngerti itu. Bisa jadi begitu. Ya. Iya Pak. Oke, saya tunggu ya. Ya nanti saya kirim Pak ya. Oke, saya tunggu. Oke, siap. Pak, tanya lagi, itu kalau yang di aplikasi kayak APK atau ADB itu bugnya itu bug untuk device atau bug apa ya Pak? Jadi kalau ini apa yang membuat, kalau dari sisi software sih tidak ada bugnya ya, hampir bagus ya. Tapi saya lihat tuh kalau bug itu kan banyaknya kan ketika error ya. Bug itu error berhenti. Nah kadangkala yang membuat itu navigasinya kurang. Jadi pas waktu saya klik itu tidak muncul navigasi karena ternyata belum diaktifkan. Kan itu bug itu. Bukan dari sisi software SAC-nya bukan. Tapi dari pembuatannya. Jadi pas waktu saya touch buttonnya itu misalnya ke back gitu. Back-nya nggak jalan. Nah itu kan bug itu. Siap. Itu banyaknya gitu. Jadi pas waktu saya touch itu kok nggak jalan gitu. Terus quiz juga sama. Pada waktu pergi ke quiz dia tidak bisa masuk lagi ke quiz yang kedua. Jadi lupa ya. Kalau programmernya ini kan bukan programming, logiknya yang bugnya itu logik. Iya. Jadi bukan pemrogramannya. Kalau pemrograman sih hampir tidak ada ya. Oke, makasih Pak. Iya betul. Baik, Bapak Ibu sekalian, nanti kita break dulu jam 3:30. Kita diskusi ya untuk tentang SAC ataupun untuk rencana pembuatan aplikasinya ya.